Oh ya, akuntansi itu perlu latihan. Kalau nggak latihan, jangan harap bisa. Bohong kalau bisa akuntansi tanpa latihan, bohong. Jadi benar ya. Berarti benar-benar harus dicoba biar tahu. Karena apa? Kadang-kadang kita bingung beda soal padahal maksudnya sama. Itu kita bisa nggak tahu cara bikin jurnalnya kayak gimana. Jadi tiap soal itu harus tahu, oh ini caranya kayak gini, ini kayak gini. Sebenarnya kadang-kadang logikanya sama, tapi karena cara penyampaian soalnya beda, kita jadi bingung itu bisa. Makanya harus dicoba banyak-banyak latihan. Udah ada yang nyoba nggak kemarin latihan yang di PPT modul 1? Nggak ada ya? Itu apa namanya, masuk ke LNC aja susah. Beda apa? Lihat aja rekaman yang kemarin, kan sudah ada 1 rekaman. Oh ya, kalau nggak bisa atau berhalangan datang kelas, silakan lihat video YouTube-nya. Nanti kalau sudah bilang saya, nggak apa-apa, saya hitung masuk. Oke. Iya, nggak bisa. Soalnya kan karena kita akun YouTube-nya UT Taiwan ini kan gratis, jadi maksimal kita bisa upload itu 10 menit. Jadi makanya saya pisah jadi 10 video itu karena maksimum waktunya itu 10 menit. Kan kadang ada memang YouTube yang bisa sampai 1 jam lebih. Ya, tapi itu beda, mungkin mereka bayar atau apa. Kan karena kita sampai 20 menit Iya ya, mungkin beda itunya. Terus saya dari dulu sampai sekarang mesti dipisah jadi 10 menitan. Enggak apa-apa, dianu aja. Iya. Jadi memang maksimal 10 menit, makanya saya pecah. Kalau enggak itu ya nyari lagi pas gimana lah. Kan ada saya bikin playlist kan. Jadi semua videonya tinggal nyambung. Jadi kan itu videonya saya bikin playlist, jadi tinggal diklik playlistnya kan nanti otomatis nyambung sendiri. Nyambung jalan-jalan sendiri. Oke. Sudah, ini modul 2 kemarin sudah saya upload belum ya? Sudah kan? Sudah kok, sudah. Modul 1 sama modul 2 sudah. Sudah ada, sudah saya upload juga kok. Ada, sudah saya upload semua ke modul 1 modul. Tipis. Cuma didownload aja ya. Iya. Saya tuh cuma lihat ini. Cuma download tapi nggak dilihat lagi. Biasanya PPT saya upload abis kelas, soalnya kalau nggak gitu nanti nggak baca bukunya. Jadi baca dulu, nanti kita sudah bahas baru saya upload itu. Oke. Kan biasanya malas baca. Saya dulu juga gitu. Sudah, bisa dilanjutkan. Oke, kalau sudah kita masuk jurnal penyesuaian ya. Kira-kira kenapa kok ada yang namanya jurnal penyesuaian? Kenapa kok ada jurnal penyesuaian? Karena kredit dan debit harus jalan. Oke, yang lain? Ada yang tahu kenapa kok ada jurnal penyesuaian? Agar biar itu Apa yang menyesuaikan sesuai apanya? apanya ya? Apanya yuk? Karena laporan keuangan ada bagian-bagian yang harus disesuaikan, mungkin ada ketimpangan terus samakan. Menyesuaikan debit kredit ini. Bukan, kalau itu kan kesalahan mencatat. Kalau debit kreditnya nggak balance itu kita yang salah. Bukan ada akunnya. Apa itu kira? Oh itu. Iya. Saya tanya Mbak lagi. Apa itu? Kira-kira kenapa? Mungkin dalam transaksi yang terjadi belum ada buktinya. Belum ada Untuk menyesuaikan. Oke. Yang lain? Ada lagi yang jawab? Oke, langsung saya di sini kita untuk mengetahui kalau untuk mengetahui
masalah Kita makan apa? Ini saya baca di sini ya, boleh Bu. Ya, silakan. Spesifikasi pengalokasian harga perolehan akibat jangka pendek. Pencatatan harga perolehan akibat jangka pendek atau biaya perlu dibedakan antara periode akuntansi sekarang dengan periode sebelumnya. Jadi gini, kenapa kok ada jurnal penyesuaian? Kadang-kadang kita sebagai akuntan error mencatat itu bisa. Tapi bukan berarti debit kreditnya nggak seimbang. Misalnya di transaksi itu jumlahnya 5.900. Tapi mungkin karena pada saat mencatat kita ngantuk atau capek, kita nyatat jadi 9.500. Itu bisa, makanya itu harus disesuaikan di akhir periode supaya jumlahnya sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Terus ada juga misalnya aktiva jangka panjang. Kan ada bangunan itu kan ada masa manfaatnya, ya enggak? Kan nggak mungkin rumah itu bisa bagus terus tanpa kita perbaikin atau tanpa ada apa-apa, kan nggak mungkin. Nah, makanya setiap tahun masa manfaatnya itu bisa berkurang. Nah, itu nanti kita sesuaikan juga. Nanti ada beberapa jenis. Terus ada juga misalnya kita bayar karyawan, hitungannya misalnya kita bayar setiap 10 hari. Tapi misalnya di akhir bulan itu sudah masuk 3 hari kerja, tapi kan belum waktunya kita bayar, karena kita bayar setiap 10 hari sekali. Nah, itu juga harus kita sesuaikan. Jadi karena adanya seperti itu, makanya kita butuh jurnal penyesuaian untuk di akhir periode disesuaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut ini. Nah, ini tadi sudah ingat ya, kalau mencatat harus accrual basis apa cash basis? Accrual basis. Nah, ini sekarang yang contoh jurnal penyesuaian yang pertama itu pengalokasian harga perolehan aktiva jangka pendek. Langsung masuk contoh aja biar nggak bingung. Nah, ini pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat membayar sewa untuk 3 bulan sejumlah 1.500.000. Jadi sewanya dibayar di muka. Kita udah bayar 1.500.000, tapi untuk berapa bulan? 1,5 juta itu untuk berapa bulan? 3 bulan. Berarti per bulannya 500.000 kan harusnya. Nah, tapi karena kita sudah bayar dulu, makanya kita catat ini bayar sewa 3 bulan itu masuk perseko sewa. Perseko sewa itu berarti asuransi kan. Sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000. Terus kreditnya itu kas. Jadi persekot sewa atau sewa dibayar di muka masuk ke debit kan karena kita membayar kan. Terus kreditnya kas karena kita membayar kas sebesar 1.500.000. Nah, untuk disesuaikan yang ini. Kan tadi kan semua setuju kan kalau setiap bulan itu berarti sewanya 500.000. Nah, itu nanti yang harus dicatat untuk disesuaikan di akhir bulan. Nah, ketika dia belum masuk 1 bulan, berarti itu bukan biaya kita. Paham? Kita sudah bayar 1,5 juta, tapi untuk 3 bulan. Tapi kalau belum lewat 1 bulan, berarti itu masih belum termasuk biaya kita. Belum biaya sewa. Tapi kalau sudah akhir periode, sudah 1 bulan lewat, itu berarti sudah termasuk biaya kita. Makanya itu yang harus disesuaikan. Paham nggak sampai sini? Selama dia belum lewat 1 bulan, itu masih jadi aktiva kita. Tapi ketika sudah lewat 1 bulan, berarti aktiva kita yang namanya ada di perseko sewa itu berkurang berapa? 500. Walaupun sudah mengeluarkan. Iya, walaupun sudah mengeluarkan uang, tapi itu belum jadi biaya kita. Karena apa? Karena belum lewat 1 bulan. Belum lewat 1 periode itu belum. Makanya belum bisa kita itu sebagai biaya. Tapi nanti ketika sudah di akhir bulan Maret misalnya, yaitu sudah masuk biaya kita, tapi hanya 500.000, bukan 1,5 juta. Karena 500.000 yang lainnya itu untuk bulan berikutnya sama bulan berikutnya sampai 3 bulan. Logikanya paham di sini? Paham ya? Nah, nih di akhir bulan yang harus kita sesuaikan itu seperti ini. Tadi kan perseko sewa itu kan aktiva kita. Ketika kita awal membayar di awal bulan, di tanggal 1 Juni tadi kalau nggak salah.
Nah, ketika di akhir